Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Terima kasih Pak Guru. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Masih semangat? Masih semangat, tapi ada yang tidak mau jawab ini. Ulang, masih semangat? Baik. Karena kalian masih semangat, berarti batalnya kalian semua siap untuk mengikuti pelajaran matematika pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran kita di pagi hari ini, silakan satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah membawa kita di dalam doa pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi ini, Pak ingin mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Ketika Pak panggil nama, tolong angkat tangan dan menjawab. Alexander Tok, Amelia Ebrosina, Antonius Pidi Nainatu, Arlan Kala, Beatrixna, Dear Navikile, Efrem Victorio, Eston Naitio, Ezequiel Na, Febrian Sinaga, Feliciana da Silva, Fernanda Bella, Franciscus Tongesi, Gilbert Ceran, Gracia Tronai, Helena Raya, Henry Kusai, Jessica Apliana Dapaloka, Joshua Efrentaus, Juliviano Martins. Baik, berarti semua ada? Atau ada yang tidak ada? Oh iya, semua ada kalau begitu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak ingin bertanya kembali mengenai pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Yang Pak mau tanyakan, yang pertama, siapa yang masih ingat? Kira-kira pada pertemuan yang pertama itu kita belajar tentang apa? Coba yang masih ingat angkat tangan. Nah, silakan. Ya, baik. Jadi benar ya. Jadi yang teman jawab itu benar bahwa pada pertemuan yang pertama lalu kita sudah belajar mengenai
faktor bilangan, faktor persekutuan, kelipatan bilangan dan kelipatan persekutuan. Baik, jangan sampai ada yang masih ingat apa itu faktor bilangan. Yang masih ingat coba angkat tangan. Nah, silakan Mama. Baik, jadi faktor adalah pembagi dari suatu bilangan. Nah, berarti teman tadi malam dia ada belajar kembali materi waktu lalu sehingga bisa menjawab. Pak juga yakin kalian semua pasti bisa menjawab kembali materi tentang pertemuan pertama lalu. Baik, ini ada yang masih ingat apa itu kelipatan bilangan? Nah, silakan. Baik, jadi seperti itu. Lalu ada yang juga yang masih ingat tentang faktorisasi prima. Nah, silakan. Baik, jadi faktor prima adalah faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Baik, mungkin itu saja yang Pak review kembali dari pertemuan kita yang pertama. Dengan demikian Pak bisa menyimpulkan bahwa kalian semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik, semua bisa lihat di layar. Jadi ini adalah judul pelajaran kita di pagi hari ini. Saya bisa baca. Nah, silakan yang teman baca. Baik, jadi setelah kita mempelajari tentang faktor bilangan, faktor persekutuan, kelipatan bilangan, kelipatan persekutuan, dan juga faktorisasi prima pada pertemuan yang pertama lalu, maka pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Coba faktor persekutuan terbesar biasanya disingkat apa? Nah, coba yang di depan. Di mana? Itu tentang apa? Kita singkatnya bilang apa itu? Kalau faktor persekutuan terbesar. Nah, saudara merah tidak apa-apa. FPB toh. Jadi bukan FPT tapi FPB. Lalu yang berikut ada kelipatan persekutuan terkecil. Biasanya disingkat sebagai apa? KPK. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang FPB dan juga tentang KPK. Baik, mengenai pelajaran kita di pagi hari ini, apakah waktu kalian masih SD sudah pernah mendapat pelajaran tentang ini? Sudah? Atau ada yang belum? Semua sudah tahu? Kalau seandainya ada yang belum, berarti dia tidak tamat SD, dia dari TK langsung lompat ke SMP mungkin. Tapi tidak mungkin itu. Atau ada yang mungkin? Tidak ada. Oke, baik. Jadi pagi ini kita akan belajar mengenai faktor persekutuan terbesar FPB dan juga kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Dan Pak yakin bahwa pelajaran kita pada pagi hari ini akan berjalan dengan lancar karena pelajaran ini hanya mengulang kembali materi dari yang kalian sudah dapat waktu masih SD. Baik, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan KPK dan FPB dengan tepat. Jadi pada pagi hari ini kalian akan diberikan masalah, lalu kalian akan menggunakan pengetahuan yang sudah kalian dapat waktu masih SD dan juga sekarang mungkin tadi malam kalian sudah baca materinya tentang KPK dan FPB. Maka sebentar kalau ada soal, kalau ada masalah, pasti kalian bisa mengerjakannya, bisa menyelesaikannya dengan tepat. Lalu yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB dengan tepat juga.
Jadi nanti kalau ada masalah apa yang kalian lihat di LKPD kalian bisa menyelesaikannya menggunakan KPK atau juga menggunakan FPB, tergantung pemahaman kalian dengan apa. Sudah. Itu mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang pakai sebesar ini kali. Nanti kalian bisa lihat. Baik, semua bisa baca masalahnya? Bisa. Bisa kan tidak itu? Bisa. Coba teman yang, nah, silakan baca masalah yang pertama. Berdiri baru baca. Ibu memiliki 8 permen rasa coklat dan 20 permen rasa jeruk. Ibu ingin menyimpannya di dalam toples dan dalam gula yang sama banyak. Dan pula ibu menghitung toples yang dibutuhkan dan jumlah permen yang akan disimpan di dalam toples. Baik, jadi itu masalah pertama yang kita temui. Atau jangan sampai di antara kita siapa yang ada kios pasti tidak menyangka kalau oh ternyata ini masalah. Ini sebuah masalah yang harus kita gunakan dengan pelajaran matematika. Jadi mungkin setelah sebentar belajar KPK dan IPB ini pulang bisa bantu orang tua kalau misalnya dia punya mama pulang dari pasar bawa permen yang banyak, dia bisa bantu mama, mari biar saya yang simpan di dalam toples. Simpan kasih sama banyak, jangan simpan yang lain, sembunyi yang lain, tidak boleh, nanti kamu bisa marah. Baik, bantulah ibu untuk menghitung berapa toples yang dibutuhkan dan jumlah permen yang akan disimpan di dalam toples. Coba berapa toples yang dibutuhkan? 1 saka atau 2 saka atau berapa? Lalu kira-kira di dalam toples itu harus simpan permen yang rasa jeruk itu berapa, yang rasa coklat itu berapa, supaya semuanya sama. Jangan sampai kita hanya simpan-simpan saja, tetapi nanti sampai terakhir ada yang lebih, permen jeruk ada lebih, ada yang belum simpan dalam toples, atau juga permen coklat ada yang belum simpan di dalam toples. Baik, ini contoh masalah pertama yang kita temui dalam kehidupan kita setiap hari, yang sebentar akan kita selesaikan masalah ini. Pak yakin bahwa kalian semua di dalam sini bisa menyelesaikan masalah yang pertama ini. Bisa kan tidak ini? Bisa selesai atau tidak? Bisa toh? Pasti bisa. Baik. Atau lagi ada masalah yang ini. Baik, kalau tadi yang baca laki-laki di sebelah sana, sekarang masalah yang kedua ini. Nah, coba teman yang ada kasih tangan ini, dia coba baca masalahnya. Silakan. Nah, ulang, baca kasih suara yang kuat, terus supaya teman di sebelah sana bisa dengar. Baik. Jadi itu ada lagi satu contoh masalah. Pak Teguh dan Pak Didi petugas kebersihan di sekolah. Selain itu mereka juga mendapat tugas tambahan piket di sekolah. Yang namanya Pak Teguh itu dia piket setiap 12 hari sekali dan Pak Didi setiap 18 hari sekali. Jika pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2022 mereka mendapat tugas piket secara bersama-sama. Kapan mereka kedua akan mendapat lagi tugas piket secara bersama untuk kali yang kedua?
kira-kira tanggal berapa lagi baru mereka dua bisa sama-sama piket. Nah, ini juga salah satu contoh masalah yang kita temui dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita tidak menyangka ternyata itu juga termasuk masalah matematika. Ternyata mereka jaga piket sama-sama ini juga merupakan masalah matematika. Kira-kira saya harus menyelesaikannya bagaimana? Seandainya orang minta tolong di anak-anak, coba kalian bantu, kira-kira mereka harus piket bersama-sama lagi ini pada hari apa? Atau pada tanggal berapa? Nah, orang minta bantuan kalian begitu, kalian bisa bantu atau tidak? Bisa bantu mereka menjatuh atau tidak? Nah, mudah-mudahan sebentar ini karena kalian masih diam kok. Mudah-mudahan sebentar setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, kalau ada yang minta tolong kalian untuk bantu untuk sun tiket, angkat tangan, Pak, saya bisa supaya biar saya ada mereka tinggalkan secara bersama itu bagaimana, saya sudah tahu caranya. Baik, jadi itu contoh permasalahan yang kita temui dalam kehidupan kita setiap hari, dan sebentar akan kita sama-sama kalian berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah kalian baca tadi. Bisa toh? Bisa kan tidak? Bisa. Baik, kalau begitu sekarang silakan bantu kelompoknya supaya kalian melakukan diskusi untuk masalah-masalah yang sudah kalian baca tadi. Silakan. Nah, silakan bantu kelompoknya sudah. Lalu jangan lupa alat tulisnya, jangan lupa alat tulis, paket, modul tadi. Baik, jadi di setiap kelompok sudah ada LKPD yang untuk dikerjakan oleh anak-anak di dalam kelompok. Sebelum mengerjakan silakan jangan lupa isi itu LKPD dengan kalian punya kelompok, lalu kalian punya nama yang jelas seperti di absen. Setelah itu sebelum mengerjakan masalah yang ada di dalam LKPD tersebut, baca dulu petunjuknya supaya semua bisa kerja. Baik, Pak yakin bahwa ini masalah bisa kalian selesaikan secara bersama-sama. Kalau ada kesulitan, ingat bertanya dengan teman di dalam kelompok. Lalu jangan lupa buka buku paket, buka juga bahan ajar untuk menjawab masalah yang ada di dalam buku. Silakan. Waktu kalian untuk mengerjakan ini adalah 20 menit ya. Jadi ingat, manfaatkan waktu 20 menit ini dengan baik. Silakan untuk berdiskusi supaya pas 20 menit kalian masalah bisa selesai. Baik, kerja sudah. Yang lain kerja, yang lain cari, yang lain baca soal, yang lain cari jawaban. Cari dan jawaban. Cari jawaban di modul itu ada pasti. Atau paling tidak mirip-mirip. Nah, baik, kerja sudah.
Baik, jadi ingat kerja di dalam kelompok kalau ketemu bingung tanya di dalam buku situ. Tanya juga di teman-teman di samping yang ada dalam kelompok ya. Jangan tanya orang lain. Berusaha bekerja di dalam kelompok dulu. Bagaimana? Ya. Baik, jadi ingat, baca masalahnya baik-baik ya. Yang pertama itu cari dulu dia punya faktor. Ya, kerja semua soal. Ini ada kerja semua soal. Ingat, kerja semua soal, kerja baik-baik, kerja kasih benar. Yang menjawab benar, Pak yakin nanti dia menilai di buku itu nilainya baik. Cari jawaban di dalam buku, di dalam bahan aja. Silakan buat diskusi. Ingat diskusi ya, kalian nilai siapa yang tidak aktif, siapa yang duduk diam-diam saja. Jangan sampai waktu teman lain cari jawaban, dia buat yang lain. Tidak boleh. Baik, siapa yang ada titik bisa kasih teman dulu. Teman dia jawab salah. Kalau masih ragu-ragu, kerja dulu di kertas cakar, baru nanti isi di LKPD itu. Kalau dia masih ragu-ragu, kamu jawabannya salah atau gimana? Iya, nanti sini. Dua kali empat sama-sama. Ini berita apa ini? Kerja sudah, ayo. Baik, kalian punya terus dulu di kertas sama-sama baca. Iya, baca. Terlebih dahulu mencari faktor. Karena dia punya contoh. Karena dia punya model kita tidak ada yang ingin lihat. Boleh ini. Faktor kali 20 orang. Belum sekarang faktor kali 8 yang buat seperti ini juga. Dalam aturan kali berapa?
tetap kerjasama. Ayo lanjut. Mana? Yang dari 20 sudah ada. Tapi yang 8 belum ada toh. Kerja sama-sama. Faktor dari 8. Nah ini faktor dari 20. Ada tak faktor dari 20? Faktor dari 5 itu bukan 20. Nanti yang lalu juga buat begitu juga ya, bisa toh? Nanti titik teman tadi itu mana titik saya kasih dulu supaya kalau ini kalian pakai titik kau ada pakai silakan. Baik yang di ujung sana bagaimana? Teman yang di ujung kelompok sini, kelompok 4 bisa atau tidak? Bisa? Mana coba kalian lihat nomor 1. Masalah yang pertama sudah. Oh ternyata pintar sekali kelompok 1. Baik, kelompok 4. Mendata lihat. Mendata faktor-faktor tersebut di dalam tabel sambil melihat faktor yang sama dalam huruf besar. Ada yang sama atau tidak? Faktor yang sama atau tidak? Ada toh? 1 ada, 2 ada, 4 ada. Saja ya, 1, 2. Bisa tahu? Jadi banyaknya proses yang dibutuhkan itu ada berapa? Berapa ini? Lihat yang paling besar berapa? Yang paling besar di sini. Jadi kalau itu jangan ganti, kalau ganti itu buatan. Bisa dong? Jadi seperti yang kalian lakukan ya. Jadi yang lama itu kalian ganti. 8 faktornya apa? 1, 2, ya? 1, 2, 4, 5. Iya. Baik, kalian bisa tuh? Sudah, saja yang sama. Mendata faktor-faktor tersebut dalam tabel sambil melihat faktor yang sama. Kira angka yang sama di atas berikutnya yang mana? Jadi banyak stopwatch yang dibuat itu ada yang dibuat besar. Banyaknya bermanfaat dalam lalu jeruk ada 20, kalau 4 bisa. Nah, cara sudah tadi punya masalah, punya faktor dari 8. 8 itu berapa kali berapa? 8. Nah, ya begitu baik. Kan nanti sudah bisa coba. Ini ustazah baru nanti kalian.
Nah, sudah betul. Lalu yang ini dia. Mendata faktor-faktor di dalam tabel sambil melihat faktor yang sama. Lihat, mana ada yang sama persis di antara 8 dan 20. Ada yang sama persis di sini. Mana yang sama kalau begitu? Ada 1, 4. Itu saja yang sama. Isi yang sama. Sudah, ayo. Lanjut lagi kerjasamanya. Sudah bagus, kalian sudah bagus. Kerjasama yang bagus. Ingat tadi pas dia bilang, jadi sudah tercapai, kan? Ayo. Mana yang tercapai mana coba? Sudah, iya kalian sama-sama catat. Masing-masing keluar dia punya buku untuk catat. Ayo. Masing-masing keluar dia punya buku, lalu catat sudah. Baik, Pak lihat rata-rata semua kelompok sudah bisa menyelesaikan masalah yang pertama. Silakan dilanjutkan untuk masalah yang kedua dan masalah yang ketiga. Silakan dilanjutkan. Setelah itu nanti Pak akan minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan jawabannya. Masalah yang pertama ini yang disambut. Jadi banyak instrumen yang dibutuhkan itu ada beberapa yang besar. Lalu banyaknya permen rasa coklat. Berapa kali berarti yang contoh sebelum dan berapa per jeruk atau berapa? Jeruk per jeruk kali 4. Ada 4 toples, 1 toples itu ada 2 rasa coklat dan 1 cara yang sama seperti ini kerja masalah yang kedua. Kerjanya sama seperti itu, hanya angkanya bisa tahu. Baik, bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 mana coba kelas kerja? Baik, yang kedua, ini masalah yang pertama. Baik, bagaimana? Bisa? Dan masalah yang pertama sudah beres. Masalah yang kedua, masalah yang kedua coba cek masalah yang kedua dulu. Nah, 12 bagi 6 berapa? 6 berapa? Bisa ke tidak? Bisa ke tidak? Bisa toh? Lalu berjalan setelah itu baru kerjain. Baca. Kelipatan. Berarti kan kelipatan. Jangan 18 dan 20 ya. Aku tadi koreksi dulu masalah yang kedua tadi tolong dikoreksi ya. Kelompok keempat. Baik, kelompok keempat. Nanti masalah yang kedua tadi tolong koreksi. Masalah yang kedua. Sudah bagus. Kalian semua kelompok kerjasamanya juga baik. Sama-sama mencari dari sumber, dari buku, dari modul, lalu menyelesaikan masalah juga kalian sudah bagus. Sudah masalah pertama. Banyaknya kompleks yang dibutuhkan pada orang lihat anggapan misalnya mana itu yang lebih hampir semua sudah selesai masalah yang pertama. Kelompok 1 ayo selesaikan masalah yang pertama. Lalu kelompok baik masalah yang ketiga. Ini kelompok coba lihat di sini. Cari sini. Ini
cetakan ibu. Kamu sendiri bagaimana coba? Kasih kami kamu bawa orang itu. Silakan. Sakit. Memang tidur tidak? Juga ya? Tidak mau. Tidak boleh tidur. Biar tidak apa lihat di sini. Bisa tak? Atau dari sini? Bisa? Kemudian kerja sama-sama. Yang lain tulis, yang lain cari jawaban. Tulis juga, tulis yang rapi ya. Sama seperti yang pesan kedua, pesan pertama ya. Betul tadi kamu 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali yang pertama, kenapa mampu ngomong? Kali yang pertama kalian sebagus itu. Mencari faktor, saya belum kerjakan ada orang nanti sampai berapa hari? Sampai tanggal berapa? Sampai 31. Berarti kita tanggal 20 berapa hari? Sampai 11 ya. Tanggal 11 hari pasti sampai 31. Lalu bulan September berapa hari? Sampai tanggal berapa bulan September? Sampai 30. Kan? Tambah lagi yang sekali dari bulan Agustus itu. Lalu baru Oktober, berarti lebih kayaknya bulan apa? Mulai kita tahu tahu ini. Baik, bagaimana? Kayak punya nomor 2. Bisa lagi kedua. Jadi permukaan banget. Ini ada angka yang sama atau tidak? Berapa? Ada angka yang paling besar atau tidak? Berapa? Ya, terus yang paling besar. Ada yang paling besar itu. Baik, kelompok 1 bagaimana? Bisa tahu? Yang ini apa tulisan 18 kira-kira 60 lagi hari kemarin lagi mudah-mudahan apa tanggal berapa ya? Kalau buka sudah misalnya itu yang terakhir itu kan semua kita boleh kelipatan bukan faktor
Kelipatan 5 itu berarti 10, 15, 20. Kelipatan 12 berarti 12. Nah, ya seperti itu. Baik, waktu mengerjakan tinggal 10 menit. 10 menit lagi Pak akan minta beberapa teman perwakilan dari setiap kelompok untuk maju mempresentasikan jawaban mereka di depan kelas. Lalu nanti kita yang lain menanggapi. Kira-kira pekerjaan teman itu sudah benar atau sudah sama seperti kita punya ataukah beda? Beda itu karena apa? Sebentar. Kalau ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan, harap tenang untuk menunggu pekerjaan dari teman di kelompok lain. Mereka masih sementara berdiskusi. Nah, kira-kira bulan apa? 60 hari lagi dari 30 itu. Ya, betul, betul. Coba. Itu baik-baik. Lihat, posisi yang sama semua. Masih kerja, ayo lanjut. Betul, seperti itu. Kalian bagaimana? Sudah kira-kira ada kerja lain? Oke, simpan jawabannya. Jawabannya simpan. Baik, ada teman yang sudah selesai, ada kelompok yang sudah selesai, ada yang masih mengerjakan, tidak apa-apa. Kita punya waktu masih ada 7 menit.
secara proses. Jadi baik sudah. Ayo. Kita punya waktu masih 5 menit. Jadi kalian bisa untuk menyelesaikan masalah yang ketiga. Baik, waktu kita masih 5 menit ya untuk menyelesaikan masalah yang ketiga tadi. Kelompok yang kedua bagaimana? Oke, lanjut. Lalu lihat, ingat baca masalahnya persoal ya. Mencari kelipatan terkecil. Lalu lihat sudah bagaimana. Ingat, lihat juga panduannya di modul dan bahan ajar itu. Di modul di buku pikir, terlihat tidak mulai ribut, terlihat tenang-tenang di dalam kelompok. Bagaimana? Kelompok 5 sudah selesai ya? Sudah selesai semua. Baik, ternyata kelompok 5 sesuai cerdas kalau ini. Tolong periksakan kembali ya. Sebentar maju presentasi. Kalian punya bagaimana? Balik dulu ya. Mencari kelipatan terkecil. Ada yang sama, yang berdiri berapa? Kelompok 1 bisa, kelompok 3 bisa, kelompok 2 juga pasti bisa. Lalu kelompok 4 sebentar. Sebentar sudah. Kelompok 3. Kelompok 4 bagaimana? Sudah mau habis? Oke, selesaikan. Baik, sambil bekerja Pak menunjukkan beberapa perwakilan teman untuk nanti maju mengerjakan di depan kelas. Baik menulis di papan ataupun membacakan hasil presentasinya, hasil pekerjaannya. Silakan mempresentasikan. Coba siapa yang nanti mau kerja nomor 1? Masalah yang pertama. Siapa yang nanti mau bacakan dia punya hasil nomor 1? Yang di belakang kah, di sini kah, atau yang ini kah, atau yang mana? Oke, baik. Kalau begitu sebentar yang maju mempresentasikan masalah nomor 1 adalah dari kelompok 4 ya, tidak apa-apa. Baik, kelompok 4 masalah pertama. Lalu siapa yang mau nanti mempresentasikan masalah yang kedua? Kelompok mana? Kelompok 5. Baik, nanti kelompok 5 masalah yang kedua. Sekarang tinggal masalah yang ketiga. Ayo selesaikan dulu. Selesaikan dulu masalah yang ketiga. Sudah kira-kira berapa? 36. Nah, betul. 6 September. Oke. Baik, ada teman yang sudah jawab masalah yang ketiga. Jadi tadi di sana nanti sebentar maju nomor 1, masalah yang kedua kelompok 5, masalah yang ketiga ini masih sedikit-sedikit. Baik, ini masalah yang ketiga nanti
Pak tunjuk teman dari kelompok mana? Mana kalian sudah? Berapa? Yang bisa itu. Agustus lagi. Kalian kan? Itu biar mereka bisa. Mereka masih menanggapi dong, tidak apa-apa. Jangan sampai sama baik. Jadi bisa toh? Baik. Dari dengan sini kita mulai sudah nanti sebentar kelompok yang mempresentasikan masalah pertama adalah kelompok 4. Yang masalah kedua kelompok 5. Yang masalah ketiga kelompok kelompok 1 tidak apa. Baik, kita mulai dari yang masalah pertama. Siapa yang maju? Maju toh masalah pertama. Maju. Yang waktu lalu saya yang baca, waktu pertama saya yang baca, waktu pertama. Biar dia baca nanti. Baik, harus tenang dulu, tenang. Harus tenang dulu. Tenang sudah. Kelompok 1 harap tenang sudah. Kelompok harap tenang. Kelompok 2 juga tenang. Kelompok 3 tenang sudah. Kelompok 5 juga. Baik, silakan. Maju ke depan kelas. Membacakan hasilnya. Baik, perhatikan sini. Ada teman yang maju mempresentasikan jawabannya. Kita yang lain tolong perhatian. Tolong perhatian ke depan supaya kita samakan dengan pekerjaan kita. Benarkah atau salah? Begitu. Supaya kalau dia jawabnya berbeda dengan kalian punya, angkat tangan harus beritahu, Pak, kami punya beda, Pak. Kami punya tidak sama. Bisa ya? Jadi ingat, selama dia membacakan hasil presentasinya, kita yang lain tolong tenang dan perhatikan di taman itu. Jangan kasih keluar suara yang aneh-aneh supaya kita semua fokus kepada teman ini. Ayo, baik, silakan di depan sini. Nah, ayo, dengar, baca kuat supaya semua bisa dengar. Ibu memiliki 8 pemain rambut coklat dan 20 pemain rambut jeruk. Ibu ingin menyimpannya di dalam toples dan jumlah yang sama banyak. Bantulah ibu untuk menghitung toples yang dibutuhkan untuk dan jumlah permen yang akan disimpan di dalam toples. Terlebih dahulu mencari faktor dari bilangan 8 dan 20. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Menata faktor-faktor tersebut di dalam tabel sambil melihat faktor yang sama dan terbesar dari 8 dan 20. Bilangan 8, 1, 2, dan 4. Bilangan 20, 1, 2, 4. Dan selesai. Dari badannya toples yang dibutuhkan ibu adalah 4. Badannya permen rasa coklat adalah 8 dan permen rasa jeruk 20. Baik, berdiri tetap di situ. Kalian sudah mendengarkan hasil presentasi dari teman dari kelompok 4. Nah, sekarang coba kita dengar kembali tadi sudah dengar. Sekarang mari kita tanggapi sama-sama. Apakah tadi yang teman jawab itu benar atau salah? Kita cek dari setiap bagian yang teman ini jawab ya. Nah, mulai dari yang pertama. Coba dengar sini. Nah, baik, coba dari awal. Faktor dari 8, coba bacakan. Faktor dari 8. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Baik, semua sama. Kalau ada yang punya jawaban beda. Faktor dari 8. Sama atau beda? Sama. Baik, sama. Jadi coba ulangi tadi. Faktor dari 8 berapa? Kalian bisa bekerja. 1. Sama toh? Baik, berarti sama. Lanjut lagi yang berikut. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Baik.
Faktor dari 20 tadi, teman sudah bacakan dia punya. Kalian coba. Kalian pun jawaban ada yang sama atau ada yang beda? Nah, silakan. Sama atau beda tadi? 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Oh sama ternyata. Baik. Kalau gitu betul ya? Semua sama berarti jawabannya betul. Lanjut lagi yang berikut. Mendata faktor-faktor tersebut di dalam tabel sambil melihat faktor yang sama dan terbesar dari 8 dan 20. Bilangan 8, 1, 2, 4. Nah baik. Dengar tadi teman punya faktor yang sama dari 8 dan 20. 1, 2, dan 4. Ada yang beda? Kelompok 2 punya bagaimana? Kelompok 2. Faktor yang sama dari 8 dan 20. Coba yang ini teman coba baca. Nah, faktor 20. Faktor dari 8 dan 20 yang sama itu kalian tulis apa? Nah baik. Sama kan tidak dengan mereka punya? Ada beda sedikit toh? Nah, baik, jadi tolong koreksi kembali pekerjaan itu. Baik, dan yang terakhir, dia akan menjawab berapa toples yang dibutuhkan ibu. Ada berapa toples yang dibutuhkan ibu? Ada 4 toples yang dibutuhkan ibu. Siapa punya yang bukan jawabannya 4? Mungkin ada lain. Oh, kelompok 2 sementara terbagi, tidak apa-apa. Baik. Lalu yang terakhir, banyaknya toples masing-masing itu ada berapa tadi? Banyaknya permen itu 8 dan 20. Sama ke beda? Beda. Ada yang beda. Silakan coba dari kelompok pelaku, kelompok 5. Baik, jadi banyaknya permen rasa coklat itu 2, banyaknya permen rasa jeruk 5. Begitu. Kira-kira mana yang bisa kita terima ini? Jawaban dari teman ini atau jawaban dari teman tadi yang di belakang? Coba kita lihat lagi dari sini. Kelompok hadapnya sama seperti teman di belakang atau yang di depan? Banyaknya permen 2 dan 5. Kalian punya? Beda. Bedanya berapa? Belum tulis selesai ya, tidak apa-apa. Coba dari kelompok 3 punya? Kelompok 3 punya berapa permen tadi? Baik. 2 dan 5. Kalian pun tadi berapa? 8 dan 20 tetap. Kalian pun tadi berapa? 12 dan berapa tadi? Mereka pun salah. Coba kalian punya. Tadi berapa? 8 dan 20. Baik, tidak apa-apa. Coba kita cek jawabannya sama-sama ya kalau begitu. Kira-kira jawaban mana? Kalian sudah lihat jawabannya? Baik. Jadi banyaknya permen rasa coklat itu adalah 2 dan rasa jeruk ada 5. Sudah? Baik, kalau begitu kita tepuk tangan untuk teman yang sudah maju presentasi di depan. Dan juga kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 5 yang sudah menjawab dengan benar juga. Kita tepuk tangan untuk mereka. Baik, silakan duduk. Jadi, bagi teman-teman kelompok yang tadi masih mempunyai jawaban yang belum tepat, silakan perbaiki jawabannya. Banyaknya toples yang dibutuhkan ibu ada 4. Ada 4. Dan banyaknya permen rasa coklat banyaknya permen rasa coklat itu 2, banyaknya permen rasa jeruk itu ada 5. Yang di dalam tabel menyesuaikan yang dengan pekerjaan, ya. Ingat, yang dalam tabel, yang pekerjaan bilangan dan semua pembagi itu menyesuaikan yang kalian pekerjaan tadi. Jadi yang kalian tulis 1, 2, 4 itu juga sudah benar ya. Baik. Sudah. Sekarang kita ganti pada permasalahan nomor 2. Kelompok silakan kelompok 5. Ingat, yang lain perhatikan, yang sebelah sini ya perhatikan. Perhatikan di depan.
Perhatikan di depan, jangan lihat-lihat keluar. Oh, kalau tidak, baik, ayo silakan. Baik, tunggu. Kita akan menyelesaikan ini setiap baris. Jadi dia bacaan kita akan menanggapi ya, gitu. Seperti tadi. Ayo silakan. Terlebih dahulu mencari faktor dari angka 12 dan 18. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, baik, tunggu. Faktor dari 12 tadi 1, 2, 3, 4, 6, 12. Adakah dari kelompok lain yang beda jawabannya? Adakah tidak ada? Apakah semua jawabannya sama? Atau ada yang beda? Kelompok 4 sama kan beda? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dari teman jawab. Sama kan beda? Masalah yang kedua. Nah, sama. Saya bilang sama. Tuh, baik, lanjut dulu. Sama ya. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, itu faktor dari 18. Sama kan tidak kelompok 1 punya? Sama kan tidak kelompok 1? 1, 2, 3, 6, 9, 18. Betul. Lanjut. Mendapat faktor tersebut di dalam sambil melihat faktor yang sama dan terbesar. Perhatikan. Mendapat 12 adalah 6, 3, 2, 1. Dapat 18, 6, 3, 2, 1. Baik. Jadi kita mendata yang sama. Bisa tulis seperti di papan tadi yang banyak. Bisa juga tulis yang sama, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Itu yang sama. Itu merupakan faktor yang sama dari 12 dan 18. Baik. Semua penjawaban bagaimana? Sama kan beda dengan jawaban teman? Nah, sudah sama. Kau kan dia terus tawari. Jadi harus ke bawah. Bisa toh? Oke, baik. Jawab pertanyaan sudah. Lanjut. Jadi kantong plastik banyak yang diperlukan kita adalah ada 6. Nah, dengar. Jadi banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan itu adalah 6. Siapa yang bukan 6? Kelompok 4 itu berapa? 6. Kelompok 3? 6 juga. Kelompok 2 itu berapa? 6. Kelompok 1? 6. Baik. Lanjut. Banyaknya buah yang ada 2 apel 3 jeruk. Kelompok 1 bagaimana? Beda berapa? Tidak apa. Baik, nanti perbagi ya. Kalian punya? Salah. Sama, baik bagus. Kelompok ini 3? Kelompok 4? Mana? Berapa di situ? 2 dan 3. Nah, baik, kelompok 1 berbagi toh? Sudah. Sekarang kita cek jawaban. Sekarang kita cek dia penjawaban sudah. Nah, lihat sudah. Banyaknya kantong plastik ada 6 dan banyaknya buah masing-masing 2 apel dan 3 jeruk. Kalau begitu kita semua jawabannya benar. Baik, terima kasih untuk teman yang sudah berkomentar. Dan juga tepuk tangan lagi untuk kita semua karena jawabannya kita benar semua. Kalau begitu. Baik, kita sudah jawab benar. Sekarang kita lanjut masalah yang ketiga dari teman kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Maju.
Baik, sudah. Kalian sudah ngerti tadi? Sekarang coba kita cek jawabannya. Cek jawaban dengan teman tadi. Baik, dari kelompok 2. Kelompok kedua jawabannya berapa? Jawabannya berapa? Tanggal berapa? Buka masker baru jawab. Tanggal berapa? Mereka akan sama-sama lagi tanggal berapa? 24 Agustus. Baik, kelompok 2 punya 24 Agustus. Sekarang kelompok 3. 25 September. Kelompok 3 punya tanggal 25 September. Bagaimana? Tanggal berapa kalian punya? 26 September mereka punya. Tenang, tidak apa-apa. Baik, kelompok 4 berapa? Tanggal berapa? 23 Agustus. Baik. Kelompok 5 punya tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 3 September. Nah, baik. Sekarang kapan mereka kerja sama-sama lagi? Mereka bikin sama-sama lagi. Kapan? Kalian sudah cari KPK-nya toh? Kelipatannya berapa tadi KPK-nya? 36. Baik. Itu dari sini sudah ya, dari tanggal 20 tambah 36 hari. Kira-kira nanti kena tanggal berapa? Kita cek jawabannya sama-sama ya. Tanggal berapa kira-kira? Menurut kalian tanggal berapa? 20 berapa? Kita cek sudah. Di sana kelompok 4 tadi tanggal berapa kamu punya? 24 Agustus. Baik. Kelompok 5 punya bulan September. Jadi jawabannya pasti bulan September toh? Nah, jadi yang jawab Agustus itu ketika sudah. Tanggal berapa? Ya? Kita cek sudah. Tanggal berapa? Tanggal? Baik. Jadi mereka akan bikin sama-sama lagi untuk kali yang kedua itu tanggal berapa? Baik, tanggal 25 September. Tepuk tangan kasih teman yang sudah maju presentasi. Dan tepuk tangan terus untuk teman dari kelompok 3, mereka kerja menang. Jadi jawabannya tanggal 25 September. Silakan dulu. Nah, itu dia. Cari kelipatan dari 12 dan 18. Jawabannya adalah 36. Kelipatannya 36. Maka hitung sudah tuh dari tanggal 20 tambah 36 hari kena tanggal 25 September. Ini tidak mungkin salah, ini Pak itu waktu itu Pak Michael dulu berpain satu-satu, jadi pasti benar. Sudah ya? Baik. Ternyata banyak kelompok yang mengerjakan permasalahan hari ini dengan benar. Rata-rata tadi Pak lihat semua kelompok ini mereka jawab benar semua. Mungkin hanya ada 1-2 yang salah, tetapi tidak sepenuhnya salah. Berarti untuk materi kali ini kalian semua hebat kalau begitu. Baik, sudah. Sekarang kalian balik kembali meja sudah. Balik kembali kursi ke depan. Kerja kelompoknya sudah selesai ya. Baik, tadi itu kerja di kelompok, tadi itu kerja dalam kelompok, jadi semuanya bisa. Sedikit lagi ulang. Tadi itu kerja di dalam kelompok, jadi semuanya bisa. Sekarang itu biar simpan saja di situ, LKPD-nya biar taruh tangan di situ dulu, bahan ajar juga biar lihat situ dulu, tidak apa-apa. Sekarang coba kerjakan lagi beberapa soal ini. Nah ini, coba kerja soal nomor 1 dan 2 yang ada di papan. Coba kerjakan soal nomor 1 dan 2 yang ada di papan, yang ada di layar. Baik, kalian pasti tahu tuh bagaimana kita mengerjakan mencari KPK dan IPB. Ada yang pakai cara pohon faktor, silakan. Ada yang pakai cara sengkedan itu di buku juga
juga ada, silakan. Coba masing-masing orang atau bisa 2 orang, 1 juga tidak apa-apa. Coba kerja soal nomor 1 dan 2, soal latihan itu. Tentukan IPB dari 16 dan 20, nomor 1. Nomor 2-nya tentukan KPK dari 45 dan 75. Pak kasih waktu 5 menit sebelum kita ulang. 2 nomor itu sebelum kita ulangan silakan kerja, dan nanti Pak tunjuk 2 orang maju tulis ke Pak gitu jawab. Baru kita cek jawabannya. Begitu. Bisa lihat toh? Nomor 1 dan 2. Ingat, waktunya 5 menit. Silakan kerja pakai cara apa saja yang kalian sudah tahu. Baik, ada teman yang sudah waktunya lagi 3 menit ya, tidak apa-apa. Teman dia belajar, kok jadi dia sudah selesai. Nanti maju tulis ke papan aja. Baik, ada yang sudah soal nomor 1? Angkat tangan dulu. Mana sudah? Nah, sudah, baik, sudah. Nomor 2? Nomor 2 sudah? Belum. Nomor 2 juga ya? Baik, nomor 2 KPK dari 45 dan 72.
satu tadi ada teman yang sudah ya, coba teman laki-laki yang ini sudah coba. Mari, coba nomor 1. Kerja di tahap nomor 1. FPB-nya toh. Nomor 1 teman sudah kerja nomor 1. Nomor 2 teman sudah. Di sini tuh, oke baik. Kita yang lain perhatikan teman kerja ya. Kita yang lain perhatikan teman punya pekerjaan yang ada di papan. Jadi teman berdua ini mereka kerja menggunakan cara yang namanya konfaktor. Mereka kerja mencari KPK dan FPB ini dengan cara konfaktor. Jadi kalian lihat mereka punya pekerjaan. Pak yakin bahwa kalian semua juga bisa membuat konfaktor seperti mereka kerjakan di papan ini.
Baik, sudah perhatikan pekerjaan teman ini. Baik, semua tolong perhatikan pekerjaan nomor 1 oleh teman di sana dan nomor 2 oleh Nona di sini. Baik, kita cek dari nomor 1. Teman ini mengerjakan menggunakan cara yang namanya count factor. Kalian semua sudah tahu ya count factor? Atau belum? Baik, sudah tahu tapi lupa. Begitu. Tidak apa-apa. Silakan dibuat count factor dari 16. Lihat, 16. Ini seperti itu. Lalu count factor dari 40. Lihat seperti itu. Lalu dicari. NPW dari 16 dan 40 adalah 4. Baik, teman ini ganti dulu ya. Ya. Oke, baik. Jadi dia sendiri maju ganti, tidak apa-apa. Baik, cek sudah. NPW dari 16 dan 40 adalah 8. Siapapun jawaban yang beda. Semua punya beda karena belum dapat jawaban. Ada teman yang sama. Nona punya berapa? 8. Baik, teman saya 8 ya. Kita yang lain bagaimana kita yang lain punya ini? Bagaimana mengenai count factor nih? Kalian di etis pernah belum count factor? Sudah toh? Hanya lupa, begitu. Nah, tidak apa-apa. Lihat balik terus pekerjaan. Jawabannya 8, betul ya? Nomor 1 betul. Coba cek jawaban juga. Jangan sampai jawabannya salah ya. Betul ya? Jawabannya 8. Lalu nomor 2 coba cek, lihat pekerjaan teman nomor 2. Lihat teman pekerjaan ini bagus sekali teman pekerjaan. Nomor 2 jawabannya adalah 360. Sudah? Bisa toh? Bisa kan tidak? Bisa. Baik, kalau bisa sekarang ini meja-meja itu kasih rapi supaya kita ada sedikit tes. Kita ada tes, ada evaluasi untuk pertemuan yang pertama lalu dan pertemuan hari ini. Jadi tolong kasih keluar kertas, pekerjaan ini nanti dikumpulkan. Rapi kertas tengah, tulis nama yang jelas. Rapi kertas cepat karena waktu kita sangat terbatas. Kita punya waktu hanya 40 menit untuk mengerjakan beberapa soal ini. Soalnya soal isian. Bisa tulis ulangan pun tidak apa-apa. Baik. Rapi kertas tulis soalnya, soal nomor 1 dan 2.
Baik, tulis soalnya ya. Baik, silakan tulis soalnya. Bisa lihat? Bisa? Bisa lihat tidak? Bisa, toh?
bagi yang belum jelas soalnya, kita baca ya. Nomor 1, tentukan faktor persekutuan dari 48 dan 64. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nomor 2, tentukan kelipatan persekutuan dari 15 dan 40. Bagaimana cara kerjanya? Nomor 3, tentukan FPB dari yang pertama 9 dan 12. FPB dari 9 dan 12 itu berapa? Bagaimana? Lalu yang kedua FPB dari 16, 20 dan 24. Itu berapa? Lalu nomor 4, tentukan KPK dari 10 dan 15. Yang kedua, tentukan KPK dari 8, 14 dan 18. Berapa? Baik, kerja tidak boleh ribut ya. Kerja kalau bisa kerja masing-masing, jadi kerja jangan ribut.
ingat kerja masing-masing ya. Semua tadi tulis soal. Jadi soalnya silakan lihat soal itu dan kerja. Baik, 4 menit lagi kumpul ya tugasnya. Baik, jangan lupa tulis nama jelas di dalam pekerjaan itu ya.
Nah, baik, waktunya sudah selesai, jadi silakan maju untuk mengumpulkan hasil pekerjaan kalian di depan. Ayo. Jangan lupa tulis nama yang jelas ya anak-anak. Jangan lupa tuliskan nama yang jelas sesuai dengan yang ada di absen supaya nanti Pak bisa memeriksa dengan jelas. Baik, ayo. Suka Pak. Baik, yang sudah kumpul harap duduk kembali. Duduk kembali di tempat semula. Mas, sudah ada yang belum kumpul? Ingat tulis nama yang jelas sesuai di absen supaya memudahkan Pak untuk memeriksa. Baik, semua sudah mengumpulkan pekerjaan? Sudah toh? Baik, jadi setelah mengerjakan evaluasi tadi, nanti akan Pak periksa dan Pak bacakan nilainya. Sekarang kita sudah masuk pada akhir pembelajaran kita. Kira-kira Pak mau tanya kembali dulu. Siapa yang tahu apa itu KPK dan juga FPB? Coba. Nah, coba nona di belakang. Baik, itu dia punya singkatan dari KPK dan IPB tadi. Nah, sekarang coba, kira-kira KPK itu apa? Atau kenapa dinamakan KPK tadi? Tuh, kalian jangan sampai ada yang bisa menyimpulkan. Victorio, coba kesimpulan IPB itu apa? Berdiri. Berdiri, Victoria mana Victoria? Oh, yang di sebelah sini. Nama siapa? Ah, itu, Esteban. Kuat. Faktor dari beberapa bilangan adalah faktor persekutuan yang paling besar di antara faktor-faktor persekutuan yang ada di bilangan dari bilangan yang diketahui. Nah, baik. Jadi kira-kira itu kesimpulan dari IPB. IPB itu faktor-faktor dari bilangan yang sama dan yang paling besar. Jadi faktor mana yang paling besar? Itu sudah yang dinamakan sebagai FPB. Lalu kalau KPK, ini yang di belakang itu. Nah, KPK. Baik, jadi KPK seperti itu ya. KPK dari dua bilangan itu, kelipatan bilangan itu, lihat mana yang paling kecil, maka itu sudah yang disebut dengan KPK. Lalu ingat, cara menentukan KPK jangan lupa menggunakan konfaktor. Caranya adalah menggunakan konfaktor. Bagaimana menggunakan konfaktor itu? Kalian semua sudah bisa ya menggunakan konfaktor. Jadi silakan menggunakan konfaktor untuk dibuat
dan dicari bagaimana KPK-nya atau berapa KPK dari bilangan tersebut. Baik, jadi seperti itu saja pembelajaran kita di pagi hari ini. Jangan lupa materi kita yang berikutnya nanti adalah mengenai timbunan. Karena pembelajaran kita yang sekarang ini merupakan akhir dari pembelajaran kita di bab yang pertama. Jadi bab 1 pembelajaran kita yang paling terakhir adalah yang ini sudah, yang KPK dan IPB ini. Nanti pada pertemuan yang berikut kita akan belajar mengenai himpunan. Jadi tetap belajar, tetap baca buku cetak yang ada, supaya nanti pada saat pelajaran berlangsung kalian semua bisa mengerti dan mengetahui tentang himpunan. Baik, seperti itu saja. Mari satu orang pimpin kita di dalam doa. Nah, silakan. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Selamat pagi anak-anak. Baik.